Shalom dan selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Sabtu 28 Mei 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa saudara-saudara sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Pembacaan kita pada malam hari ini, Sabtu tanggal 28 Mei 2022, dari Kitab Keluaran pasal 33 ayat 11 sampai ayat yang ke-23. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa Bapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, kepadamu Tuhan pada malam hari ini kami datang mengucap syukur, berterima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa nyata dalam sepanjang kehidupan kami. Khususnya dari pagi hingga malam hari ini, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Dan malam hari ini Tuhan, Engkau perkenankan kami untuk beribadah, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu. Terangi hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami baca dan dengarkan dapat kami pedomani dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Hamba-Mu yang Engkau pakai dalam pelayanan ini kiranya Tuhan berkati dan ampunkan salah dosa kami Tuhan, sehingga kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan pada malam hari ini terambil dari Kitab Keluaran pasal 33 ayat 11
sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang masih diperkenankan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada malam hari ini dengan judul Hubungan yang Akrab dengan Tuhan. Matoto lan kasih sumpuran sisola puang. Seorang anak memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ayahnya. Baginya, sang ayah sudah seperti sahabat yang selalu setia mendengar curhatan dan keluh kesahnya. Hubungan mereka sangat akrab sehingga sang anak sangat sulit jauh dari ayahnya. Demikian pula sang ayah yang selalu melindungi anaknya itu. Hubungan akrab ini membuat mereka saling percaya. Hubungan yang demikian diharapkan pula oleh Allah, namun hubungan yang akrab itu tidak bisa terjadi jika hanya dari pihak Allah saja, sedangkan orang Israel justru jauh dari Tuhan. Hal itu membuat Allah ingin menghukum mereka, apalagi setelah mereka membuat patung lembu emas untuk mereka sembah. Namun kemudian Tuhan mengampuni mereka dan memerintahkan mereka mempersembahkan perhiasan mereka untuk pembangunan kemah suci. Suatu kali Musa dan Yosua masuk ke kemah pertemuan hendak bertemu Tuhan. Musa sadar bahwa hanya kasih karunia Tuhan
yang menuntun mereka, dan karena itu hendaknya mereka semua memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Bahkan Musa kemudian meminta tanda kemuliaan Tuhan sebagai bukti kasih-Nya ada pada dirinya dan umat-Nya. Dan dalam kasih Tuhan mengabulkan doa Musa. Hal tersebut menjadi tanda dan bukti bagi umat Israel untuk menyembah Tuhan dan memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hal tersebut juga semakin meyakinkan kita bahwa Tuhanlah yang telah menuntun perjalanan hidup kita dalam suka dan duka. Dia jugalah yang akan terus menuntun perjalanan kita, baik hari ini, esok, lusa, dan seterusnya. Karena itu, sepatutnya lah kita menyandarkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan terus memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas pemberitaan firman dan renungan hari ini Tuhan. Kiranya firman ini menjadi pedoman dalam hidup kami untuk selalu menjaga hubungan kami yang akrab dengan Tuhan, karena Tuhan selalu mengasihi kami dan mengampuni kami. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Sempurnakan sukacita mereka, harapan dan cita-cita mereka. Kiranya Tuhan memberkatinya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati selalu rumah tangga mereka. Damai sejahtera senantiasa Tuhan nyatakan dalam rumah tangganya. Berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengasuh dan mendidik anak-anak atau cucu mereka. Dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa yang dalam pergumulan, Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara kami yang dalam pergumulan. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Berkati makanan, minuman dan obat-obatan yang dikonsumsi, juga rawatan dari keluarga. Kiranya semua itu membawa kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Kami berdoa untuk anak-anak dan cucu yang sementara mengikuti ulangan kenaikan kelas. Kiranya Tuhan memberkati, berikan kesehatan, hikmat dan pengetahuan, sehingga mereka boleh mengikuti ulangan dan memperoleh hasil yang baik, dan pada waktunya mereka dinyatakan naik ke kelas yang lebih tinggi. Nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk program jemaat, kiranya Tuhan berkati dan boleh berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemimpin kami, sehingga mereka dapat memimpin kami dengan adil dan bijaksana. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mau ikuti
Demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam edisi Sabtu 28 Mei tahun 2022. Selamat malam, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.